Assalamualaikum Bu Melan. Waalaikumsalam Bu. Sudah lama menunggu Bu. Belum sih, tadi baru saja saya masuk. Oh ya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik ya, meskipun agak sariawan sedikit nggak apa-apa Bu. Oh lagi sariawan. Iya. Anak-anak sehat Bu? Anak-anak alhamdulillah sehat. Ini lagi main-main ini. Oh ya. Kemarin itu Bu Melan hubungi saya, katanya untuk bertemu hari ini ya. Nah kemudian gimana, apakah ada yang bisa saya bantu Bu mengenai tujuan dari pertemuan ini? Ya, sebenarnya saya ingin ngobrol sih Bu. Ada kendala gitu di kelas saya. Kaitannya tuh saya maaf ya, ini nggak kondusif anak-anak di belakang. Nggak apa-apa Bu. Ya, begini Bu, saya tuh sebenarnya ada masalah sih di kelas saya gitu, kaitannya dengan anak-anak di kelas itu. Sepertinya yang saya lihat itu kemauan dan kemampuan literasi mereka itu kurang. Jadi saya ingin sharing lah, ingin cari jalan keluar dengan Bu Dina. Kira-kira Bu Dina ada masukan nggak ya untuk masalah yang sedang saya alami ini? Berarti kalau begitu dari kasusnya Bu Melan yang tadi, gambaran kasusnya yang sudah diceritakan, ibaratnya Bu Melan itu punya harapan, punya tujuan ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami bacaan gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oh, ya, ya. Saya juga ingin punya ini meningkatkan kesadaran mereka aja gitu. Membaca itu jadi hal yang menyenangkan gitu. Iya, oke. Nah dari kasus yang Bu Melan ceritakan tadi itu, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu seberapa rendahnya kemampuan muridnya jenengan di kelas itu, kurangnya dalam memahami bacaan itu, skalanya kira-kira berapa Bu? Berapa ya Bu? Mungkin sekitar 5 mungkin ya Bu ya. Berarti kalau sekitar 5 berarti ya setidaknya ada beberapa siswa yang sudah bisa memahami bacaan ya. Iya, ada sebenarnya. Dari berapa murid Bu? Saya itu ada 24. 24 berarti ini skalanya 5, sekitar 5 orang apa 7 orang yang bisa memahami bacaan? Ya mungkin sekitar kurang dari 10 sih Bu. 5 lebih ya, kurang dari 10, berarti hampir dari skala tersebut itu hampir rata-rata belum bisa memahami bacaan ya Bu. Mungkin kalau misalkan membacanya anak-anak sudah bisa baca udah lancar semua, tapi mereka itu kebanyakan memahami bacaan ini yang belum gitu. Oh ya. Nah tadi Bu Melan kan sudah mengetahui bahwa siswanya itu hampir rata-rata kan belum bisa memahami bacaan tadi. Apakah
dari kasus yang sudah Bu Mailan temukan tadi, apakah sudah ada solusinya, Bu? Sejauh ini saya memang ada kegiatan pembiasaan gitu ya Bu ya, seperti ya sudah jadi program sekolah di kelasnya, saya sudah ada pembiasaan setiap di awal pelajaran itu sudah diawali dengan kegiatan literasi. Cuman mungkin karena terbatasnya waktu jadi kurang maksimal sebenarnya. Jadi mungkin saya perlu untuk melakukan variasi kegiatan literasi mungkin Bu. Dan solusi itu sudah diterapkan apa belum, yang pembiasaan tadi? Kalau pembiasaan sudah. Cuman mungkin belum maksimal begitu. Belum maksimal. Berarti dari solusi yang pembiasaan tadi ya skalanya masih tetap 5 ya Bu ya? Dari pembiasaan itu. Untuk mencapai harapan yang diinginkan tadi ya, tujuan yang diinginkan Bu Melan ingin meningkatkan kesadaran siswa dalam memahami bacaan tadi ya, skalanya masih tetap 5 tadi ya. Dari skala yang sudah ditentukan Bu Melan, kira-kira menurut Bu Melan sendiri apa strategi yang akan digunakan Bu Melan untuk mencapai tujuan tadi? Mungkin saya sempat berpikir sih, cuman belum saya laksanakan gitu. Yang pertama, saya harus mencari variasi kegiatan literasi. Artinya bagaimana sih mencari cara supaya anak-anak itu mungkin dari bacaan yang tidak terlalu banyak dulu ya Bu ya, dari bacaan yang tidak terlalu banyak, saya akan buat semacam variasi kegiatan literasi, misalnya dengan cara membuat cerita bersambung, kemudian bisa juga misalnya secara bersama-sama membaca misalnya satu paragraf, kemudian anak-anak diminta untuk menjelaskan isi dari paragraf tersebut begitu. Atau bisa juga kegiatan berpasangan, jadi setiap anak itu terdiri dari 2 anak itu saling menyimak dan saling memberi pertanyaan. Itu yang mungkin ada di pikiran saya begitu. Iya. Itu strategi yang luar biasa sekali Bu. Bagus untuk diterapkan. Mungkin berbagi pengalaman sedikit Bu. Saya itu pernah ikut BIMTEK, pas BIMTEK P3K itu materinya itu tentang bagaimana meningkatkan literasi. Nah ketika itu para pengajar itu salah satunya ada Pak Anggit pengajar praktik, ada Bu Nuri, terus ada Pak Uud juga, itu mengajarkan jadi ada 7 strategi cara memahami sebuah bacaan gitu. Nah karena gandeng kelompok saya itu dapat strateginya tentang pelatih itu apa ya bahasa Inggrisnya, pokoknya play apa gitu strateginya itu. Terus jadi cara mainnya itu pakai buku berjenjang. Kalau mungkin di sekolah Bu Melan sudah punya buku berjenjang itu bagus. Jadi buku berjenjang itu isinya itu lebih banyak gambar daripada bacaannya. Jadi bacaannya itu cuma sedikit gitu. Kebetulan sekolah saya itu dapat bantuan buku DAK 4.000 buku berjenjang untuk isinya. Jadi pas BIMTEK itu diajarkan caranya pertama mengenali covernya dulu. Misalkan covernya ini anak-anak, covernya coba dilihat
ada berapa gambar. Nah, dengan dia nyimak cover buku itu udah literasi. Nanti dia nyimak ada 5 gambar. Nanti dengan lanjutkan lagi jumlahnya ada berapa. Pokoknya yang dilihat covernya dulu. Setelah cover, terus nanti kita masuk ke halaman berikutnya. Kalau strategi pertama itu caranya gurunya membacakan satu paragraf, nanti bisa dibuat kelompok. Misalkan kalau muridnya 24 bisa dibagi kelompok kecil, satu kelompok bisa 4 orang. Tapi itu tidak bisa dilakukan dalam jam pelajaran. Jadi mungkin hari Senin kelompok 1, hari Selasa kelompok 2 gitu. Mungkin pembiasaannya dengan cara seperti itu. Nanti Bu Melan dongeng bacakan satu paragraf. Nah, yang 4 anak ini suruh nyimak tuh satu paragraf yang Bu Melan bacakan tadi. Terus nanti Bu Melan tunjuk ini dari satu paragraf yang Bu Guru bacakan, menurut anak-anak isinya mengenai apa. Berarti kan ada kurang dari 10 yang sudah bisa memahami bacaan. Nah, itu dijadikan tutor sebayar di tiap kelompoknya tadi. Kelompok 1 ada 1 yang sudah bisa, kelompok 2 sudah ada yang bisa. Untuk memancing temannya yang belum bisa ketika Bu Melan dongeng satu paragraf tadi. Nah, nanti biar satu orang yang sudah bisa mengajarkan temannya tadi. Nanti ketika Bu Melan dongeng gini satu paragraf dibacakan, coba isi bacaannya apa. Nanti yang pinter itu mesti jawab isi bacaannya ini Bu Guru. Yang 3 dia belum bisa jawab. Kok bisa? Nanti yang udah bisa baca itu bisa ngajari temannya. Terus nanti atau gini bisa diganti pertanyaannya dari satu paragraf yang Bu Guru bacakan, kira-kira tokohnya siapa aja, hal-hal yang mudah dulu. Nah, kalau dia bisa nyebutin tokohnya, kemampuan menyimak dia berarti sudah bagus, sudah bisa memahami bacaan, berarti dia bisa nyebutin tokohnya. Itu strategi pertama. Nah, kalau strategi itu sudah bisa, nanti kita bisa lanjut ke strategi berikutnya. Itu ada strategi permainannya nanti ada murid, nanti dibuat satu kelompok bisa 5 orang atau 4 orang. Ada satu murid yang dia itu jadi pembaca buku gitu, satu paragraf dibacakan. Nah, satu murid dia menjawab, yang satu murid menjawab itu dari kelompok lain. Dia suruh baca, nanti pertanyaannya dari kelompok yang pertama, misalnya kelompok pertama baca satu paragraf. Kelompok pertama itu buat pertanyaannya suruh kelompok aja, misalnya kelompok pertama. Nanti kelompok pertama bilang, setelah saya baca kalimat utamanya apa? Nah, yang kelompok 2 di depan itu jawab kalimat utamanya ini gitu. Nah, yang satu temannya ada yang pegang kartu yes sama kartu no. Kalau benar jawabannya nanti dia ngacungin kartu yes. Kalau salah kartu no. Terus bergantian yang kelompok 2 kalau salah no, dia ke belakang ganti temannya yang berikutnya. Nah, itu strategi membaca supaya anak senang membaca, biar dia itu senang membaca dengan cara permainan tadi, play apa ya gitu. Terus ada lagi strategi heksagon. Kalau heksagon itu merangkaikan sebuah kata menjadi satu paragraf. Jadi satu paragraf dibaca dulu, nanti setelah itu ada permainan suruh merangkai berdasarkan paragraf yang sudah dibaca tadi. Jika sudah benar, berarti dia dapat poin. Itu untuk melatih supaya anak senang baca. Dan kalau untuk memahami bacaannya tadi bisa tadi dibagi kelompok, nanti Bu Melan mendongeng, yang 4 anak tadi menyimak, menjawab gitu. Dari mulai hal-hal terkecil dulu
unsur instinktif kayak tokoh, latar gitu yang gitu-gitu dulu. Nanti kalau itu sudah bisa, baru ke memahami isi bacaan. Kan memahami isi bacaan itu seperti mencari ide pokok. Intinya coba menurut anak-anak dari guru-guru yang guru bacaan itu lagi ngomongin apa sih? Kok ngomongin ini loh Bu, ini lagi kuwi yo, PE yo wis ngerti berarti wis memahami bacaan sih dia omongi kuwi gitu. Kayaknya sih di tokoh ini ngomongin iki Bu, jadi satu paragraf dulu gitu. Ya pakainya buku yang berjenjang tadi, karena kalau bukan buku berjenjang itu banyak bacaan, gambarnya sedikit. Itu. Nah kemarin itu pas di PP3K itu narasumbernya ada Bu Novi juga, kemudian Bu Novi itu memberikan sebuah link supaya bagi setiap sekolah kalau ingin mendapatkan buku berjenjang itu gratis bisa daftar ke link tersebut, tapi cuma dapat 10 buku satu sekolah gitu. Nah, cuma saya lupa linknya itu mana gitu loh nge-save, tapi gandeng sekolah saya itu sudah dapat 4.000 DAK dari dinas itu sudah buku berjenjang itu. Cuma sayangnya nggak punya petugas perpustakaan. Nah, itu mungkin kalau solusi dari saya seperti itu Bu Melan bisa dijadikan tindak lanjutnya besok mungkin Ya. strateginya. Iya, oke, terima kasih Bu. Nanti jadi tambahan wawasan saya juga kaitannya dengan variasi tadi ya untuk kegiatan kelas itu. Ya mungkin itu ya strateginya. Semoga strategi yang saya berikan bisa bermanfaat. Kemudian setelah coaching ini selesai, adakah tindak lanjut Bu Melan setelah coaching ini selesai? Ya, insya Allah setelah ini saya akan mencoba merangkai atau merencanakan kegiatan literasi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ke Bu Lina dan apa yang Bu Lina berikan masukan ke saya akan mencoba untuk melakukan itu di kelas saya. Oh iya, baik. Oke, Bu Melan sangat luar biasa coaching pada hari ini. Semoga coaching kita pada hari ini mengenai meningkatkan mengenai tujuan dan harapannya Bu Melan meningkatkan kesadaran siswa dalam memahami suatu bacaan dapat terlaksana setelah coaching ini. Semoga saya nanti setelah coaching ini, setelah diterapkan, saya mendapatkan kabar baik dari Bu Melan. Ada peningkatan yang tadinya skalanya hanya 5 bisa meningkat skalanya bisa 7 apa 8 gitu ya Bu. Dari murid yang hanya kurang dari 10 bisa memahami bacaan, bisa ada peningkatan, nanti bisa naik lebih dari 10, harapannya seperti itu. Harapan yang ingin saya dengar untuk berikutnya. Baiklah Bu Melan, saya cukupkan dulu coaching pada hari ini ya Bu Melan. Ya Bu, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi besok pada pertemuan berikutnya. Jangan sungkan-sungkan buat calling, sharing, berbagi pengalaman. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.